Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Budi Hartono selaku pengampu mata kuliah perpajakan. Selamat pagi teman-teman K4, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pajak penghasilan lainnya. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Dara Valentista, Haidar Nur Izata, dan kemudian Rendri Yuli Afifah. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada konsep dasar PPh pasal 21 dan 26. Definisi PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. PPh pasal 21 yang dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi, pajak dalam negeri, sedangkan PPh pasal 26 dikenakan terhadap wajib pajak orang pribadi, pajak luar negeri. Kemudian pelunasan PPh pasal 21 sampai 26 dilakukan melalui mekanisme pemotongan oleh pihak ketiga. Dalam konteks PPh pasal 21 sampai 26, pihak ketiga yang dimaksud adalah pemberi penghasilan yang umumnya disebut sebagai pemotong PPh pasal 21 sampai 26. Mekanisme pemotongan pihak ketiga yang populer disebut dengan pemotongan pajak. Merupakan salah satu sistem pemotongan atau pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada pajak penghasilan pasal 22. Pengertian PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada badan usaha baik milik pemerintah maupun badan usaha swasta yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Ketentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. PPh pasal 22 ini merupakan bentuk pungutan yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Selanjutnya adalah objek PPh pasal 22. Objek PPh pasal 22 ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 34 Tahun 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan Nomor 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Objek PPh pasal 22 antara lain yang pertama ada impor barang dan ekspor barang yang meliputi tambang batu bara, mineral, dan logam. Yang kedua ada penjualan hasil produksi pada distributor, meliputi industri semen, industri kertas, dan industri baja. Kemudian yang terakhir ada penjualan migas, meliputi BBM, bahan bakar gas, dan juga pelumas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rendri. Perluasan pajak penghasilan dicantumkan dalam Peraturan Keuangan Nomor 92 PMK 03 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PMK yang mengatur wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak penghasilan dari pembelian atas penjualan barang sangat mewah. Pengecualian PPh pasal 22 yaitu impor barang berdasar ketentuan perundang-undangan dan impor barang yang dibebaskan dari biaya masuk yaitu kawasan berikat dan enterprise sendiri. Konsep dasar PPh pasal 23 yaitu pajak yang dilakukan pemotongan atas pendapatan yang diambil dari modal, jasa, dan juga hadiah. Pihak-pihak yang terkait yaitu pemerintah, subjek pajak, agen perusahaan luar negeri, wajib pajak, orang pribadi, penyelenggara badan usaha. Penentuan penghasilan terutang, wajib pajak, dan juga bentuk usaha tetap. Konsep dasar PPh pasal 24 peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia.
dan bisa dibayarkan dengan dikredit agar dapat mengurangi besar pajak terutang yang dimiliki Indonesia. Sumber penghasilan kena pajak yang digunakan untuk memotong hak pajak tersebut yaitu 1. Pendapatan dari saham, surat berharga. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta. Konsep dasar PPh pasal 25 yaitu pembayaran PPh secara angsuran dalam pajak berjualan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Pembayaran pajaknya pun bisa diangsur maupun dicicil. Selanjutnya yaitu klasifikasi PPh pasal 25. Jika penghasilan bruto dan wajib pajak badan bersangkutan kurang dari 4,8 miliar, maka tarif pajak yang dikenakan adalah 1%. Tarif tersebut kemudian dikalikan dengan penghasilan kotor atau peredaran bruto. Jika penghasilan yang diperoleh wajib pajak lebih dari 4,8 miliar sampai 50 miliar, maka perhitungan tarifnya yaitu 0,25 yang kemudian dikalikan dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Jika penghasilan yang diperoleh lebih dari 50 miliar, maka perhitungan tarifnya yaitu 25% dikalikan dengan PKP. Selanjutnya, konsep dasar PPh pasal 26. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Pihak-pihak yang berkewajiban memotong PPh pasal 26 yaitu ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, dan juga perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PPh pasal 26. PPh pasal 26 terutang sama dengan 20% dikali penghasilan bruto, yaitu atas dividen, bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Dan PPh pasal 26 terutang sama dengan 20% dikali PKP setelah dikurangi pajak, yaitu atas laba BUT, kecuali jika seluruh penghasilan ditanamkan kembali di Indonesia. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus ini tuh diambil dari cara perhitungan PPh pasal 24. Jadi di tahun 2020 itu ada PT Nusantara Jaya yang memperoleh pendapatan neto dari luar negeri sebesar 15 miliar dan dari dalam negeri itu sebesar 30 miliar. Sesuai peraturan perpajakan di negara tersebut, PT Nusantara Jaya itu harus membayar pajak sebesar 15%. Untuk menghitung total pajak terutang yang harus dibayarkan di Indonesia, maka yang pertama itu harus menjumlahkan total pendapatan dari keseluruhan menjadi 45 miliar. Selanjutnya menghitung total PPh yaitu 15% dikali 40 miliar rupiah sama dengan 6 miliar 750. Setelah mendapat total PPh terutang, maka selanjutnya harus menghitung berapa jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan dengan rumus penghasilan neto dari luar negeri dibagi total penghasilan dikali PPh terutang. Itu bisa dilihat di PowerPoint sendiri, dan hasilnya itu ada 3.375.000.000. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.